Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat PSI sekalian, terima kasih atas waktunya pada pagi hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rohsanar Majikanto dari NDC 1, anak didiknya Mas Fendi. Nah, pagi ini kita akan membahas tentang pembangkit listrik tenaga surya atau panel surya, PLTS. Nah, di sini kan di akhir-akhir ini banyak sekali pemberitaan atau isu-isu tentang krisis energi. Nah, itu yang apalagi dengan adanya BBM sekarang yang harganya sudah mulai melambung tinggi. Nah, dengan teknologi listrik ini mulai banyak dilirik. Tidak dipungkiri ya, seperti mobil-mobil atau motor itu sudah mulai marak yang namanya bertenaga listrik. Nah, di sini coba kita akan ulas atau kita bahas sedikit tentang pemanfaatan listrik di rumah atau di di gedung untuk penggunaan sehari-hari. Nah, ya. Untuk itu kita harus kenalan dulu apa itu PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Nah, ini adalah energi yang bersumber dari radiasi matahari melalui konversi sel fotovoltaik atau disebut juga PV. Nah, sistem fotovoltaik ini mengubah radiasi matahari menjadi listrik. Semakin tinggi intensitas radiasi atau semakin terang sinar mataharinya memancar yang mengenai fotovoltaik, maka semakin tinggi juga daya listrik yang akan dihasilkan. Nah, ini sebagai contoh, ini seperti di gambar, biasanya panel surya diletakkan di atas genteng rumah. Nah, ini akan memaksimalkan dari pengambilan energi dari matahari. Nah, selanjutnya itu apa sih? Ya, itu fotovoltaik atau PV. Itu juga disebut juga panel surya dalam bahasa umumnya. Nah, dalam hal ini adalah teknologi yang mengubah sinar matahari yang menjadi arus listrik searah dengan menggunakan semikonduktor. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini adalah panel surya itu menghasilkan listrik searah atau DC. Nah, yang seperti tegangan untuk aplikasi baterai atau dari adaptor. Jadi bukan tegangan AC seperti PLN. Nah, itu dari tujuan dan manfaatnya kita penggunaan PLTS ini adalah yang pertama adalah yang pasti penghematan dan pengurangan tagihan listrik bulanan. Nah, ini merupakan tujuan utama ya sebenarnya. Banyak orang ingin memasang karena ingin mengurangi dan menghemat tagihan listriknya. Terus yang kedua adalah meningkatkan kemandirian dan ketahanan energi. Nah, ini seperti disinggung di awal bahwa PLN pun kadang sering padam. Nah, itu untuk kita tidak bergantung dengan PLN atau kemandirian atau bahkan kita punya tempat di pelosok yang kesulitan listrik. Nah, ini bisa sebagai solusi kita untuk mendapatkan energi. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah ikut berperan mengurangi emisi. Nah, yang seperti yang kita sadari bersama dan kita rasakan bahwa perubahan iklim ini semakin terasa ya, seperti yang kita rasakan bahwa musim sekarang sudah tidak bisa diprediksi. Jadinya ini salah satu langkah kita untuk mengurangi emisi dan gas rumah kaca. Nah, yang selanjutnya adalah untuk seperti yang disampaikan di awal tadi untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita perlu juga mengetahui jenis-jenis dari panel surya. Nah, panel surya itu sebenarnya kalau dilihat sekilas sama seperti ya lembaran lebar pada umumnya. Tapi kalau kita lihat secara teknis itu ada dua jenis, yaitu adalah monokristalin dan polikristalin. Nah, ini adalah dua jenis yang umum digunakan. Nah, coba kita bandingkan ya. Nah, untuk perbandingannya seperti ini. Seperti pada tabel yang mungkin saya jelaskan sedikit ya. Untuk yang paling mudah kita membedakan mana itu mono, mana yang poli adalah warnanya. Kalau yang monokristalin itu warnanya bisa hitam. Sementara yang poli itu berwarna yang agak kebiru-biruan. Seperti itu. Terus untuk kebutuhan areanya untuk listrik yang dihasilkan dengan ukuran yang sama dibanding mono dan poli itu lebih membutuhkan area yang lebih luas untuk membuat listrik 1 kilowatt peak. Seperti itu.
Terus untuk dilihat dari efisiensi panelnya, sekitarnya mirip-mirip, tapi biasanya di lapangan lebih banyak yang menggunakan mono karena efisiensi panelnya lebih tinggi, sekitar kalau yang mereknya bagus hingga 20%. Nah, sementara untuk ketahanan suhunya, karena apa namanya, ini yang mono berwarna hitam, dia bisa lebih menyerap panas lebih baik. Nah, itu juga yang menyebabkan kenapa efisiensi panel untuk mono itu lebih tinggi dibanding dengan poli. Terus untuk teknologi yang mono itu ternyata itu lebih apa namanya, lebih lama, maksudnya lebih duluan ditemukan dibandingkan polikristalen. Nah, karena mono itu menggunakan lebih banyak silikon, jadi dia biasanya harganya lebih mahal daripada yang polikristalen. Oke, dilanjut. Nah, ini untuk sistemnya, untuk pemasangannya itu biasanya terdapat dua jenis ya, yaitu adalah off-grid dan on-grid. Nah, ini memiliki sistem pemasangan yang berbeda dan peruntukannya juga beda. Nah, untuk lebih jelasnya, kita bisa apa namanya, bahas dulu yang untuk yang off-grid ya. Nah, di sini adalah sistem off-grid yang merupakan sistem pembangkit listrik yang memanfaatkan radiasi matahari tanpa terhubung ke jaringan PLN atau satu-satunya sumber itu daya dari PLTS-nya sendiri. Jadinya yang perlu digarisbawahi adalah sistem off-grid ini lebih cocok digunakan untuk yang tanpa tanpa terhubung dengan jaringan PLN langsung. Jadinya istilahnya mandiri. Dia tidak tergantung dengan PLN dan tidak membutuhkan PLN. Jadinya listrik yang dihasilkan itu murni dari panel surya. Nah, seperti pada gambar di samping ini, nah ini merupakan gambaran sederhana, yaitu adalah untuk instalasi dan cara kerjanya tentang PLTS off grid. Nah, ini juga akan kita jelaskan ya untuk apa namanya, lebih lanjutnya. Nah, sementara itu kita lihat dulu komponen-komponen yang digunakan untuk PLTS off grid ini. Yang pertama adalah yang pasti adalah panel surya. Lalu yang kedua adalah solar charge controller atau SCC. Nah, SCC ini itu fungsinya untuk apa namanya? Kan listrik dari panel surya tadi kan DC. Nah, tapi ini tegangannya tidak stabil. Tegangannya tidak stabil itu maksudnya tegangannya mengikuti dari pancaran sinar mataharinya. Bila pagi mungkin dia masih apa namanya? Masih remang-remang, itu masih belum maksimal, nah itu tegangannya bisa kecil. Nah, ketika siang ini tegangannya naik. Nah, ketika sore nanti turun lagi. Nah, jadinya ada kayak fluktuasi. Belum nanti kalau ketika ada awan, nah itu nanti tegangannya akan melakukan fluktuasinya sangat-sangat sering. Jadi, makanya untuk itu kita perlu namanya solar charge controller. Nah, ini untuk menstabilkan tegangan dari panel surya. Nah, menstabilkannya untuk apa? Nah, untuk disimpan di baterai. Nah, kenapa PLTS off grid ini tidak membutuhkan PLN atau bahkan dia bisa menggenerate listrik secara mandiri karena dia disimpan di baterai. Nah, fungsi dari SCC ini tadi untuk menstabilkan tegangan dari panel surya. Nah, untuk disimpan di baterai sesuai dengan tegangan kerja di baterai. Seperti itu. Nah, terus kan tadi kan baterai DC. Sementara yang misalnya kita mau nyalakan kulkas atau mau nyalakan lampu itu kan perlu listrik AC. Nah, itu perlu kita ubah dulu listrik DC-nya itu menjadi AC, yaitu menggunakan inverter. Nah, dia jadi tegangan baterai, misalkan kita pakai sistem 12 volt atau sistem 12 volt. Nah, nanti itu di apa namanya di up atau di step up menjadi tegangan 220 AC. Nah, jadi itu sudah tegangan yang sesuai untuk kita gunakan untuk komponen atau peralatan rumah yang bisa digunakan. Nah, ini ada genset juga, ini opsional. Nah, ini penggunaan genset lebih lengkap nanti kita akan dijelaskan di slide selanjutnya ya. Oke. Untuk cara kerjanya PLTS ini, nah tadi kan sudah dijelaskan komponen-komponennya. Tadi ada solar panel, terus ada solar charge controller, baterai, inverter, dan genset. Nah, di sini akan dijelaskan. Yang pertama adalah dari PV dulu. PV atau panel surya ini akan menghasilkan listrik DC dari sinar matahari. Nah, listrik DC yang dihasilkan ini kan tegangannya tidak stabil. Mungkin
Kalau teman-teman pernah lihat spesifikasinya itu biasanya diterangkan adalah volt peak. Nah, volt peak itu biasanya sekitar 20 sampai 30 volt. Nah, itu kan tidak sesuai dengan tegangan baterai. Nah, ini perlu ada yang namanya SCC. Nah, SCC ini untuk menstabilkan ke baterai sesuai dengan tegangan kerja. Nah, ini sebagai apa? Sebagai contoh aja, misalkan kita menggunakan sistem 12 volt. Nah, maka akan di step down menjadi 12 volt. Nah, selanjutnya dari baterai ini dia akan menyimpan daya yang dihasilkan dari panel surya. Jadi daya apa namanya pada siang hari atau pas pagi hari, nah itu akan diserap, akan disimpan di baterai. Nah, selanjutnya untuk sebelum kita masuk ke tegangan apa namanya, masuk ke beban rumah atau apa namanya penggunaan sehari-hari di rumah, nah kita perlu mengubahnya dulu dari listrik di AC, DC ke AC. Nah, kecuali kalau misalkan kita punya peralatan-peralatan yang menggunakan hanya menggunakan sistemnya DC. Jadi misalkan kita punya vacuum cleaner yang untuk mobil, nah itu kan biasanya tegangan 12 volt. Nah, tinggal dimasukkan langsung ke baterai itu bisa. Nah, tapi kan rata-rata pengguna rumah itu kan menggunakan stop kontak. Nah, stop kontak itu kan pakai tegangan 220. Nah, itu makanya kita perlu menggunakan inverter. Nah, setelah di inverter kan tegangannya normal, jadi 220. Siap kita gunakan untuk keperluan rumah. Nah, di sini ada lagi untuk generator set atau genset. Nah, ini kan seperti yang dibicarakan tadi kan ini kan kemandirian listrik. Nah, kan kita juga tidak bisa memungkiri bahwa cuaca itu tidak bisa menentu ya. Kadang terang, kadang mendung, kadang hujan. Nah, ketika terjadi di musim hujan, tidak jarang bahwa terjadi mendung setiap hari. Nah, itu kan membuat produksi listrik dari PV itu kan berkurang. Nah, jadi kan kemungkinan besar akan kekurangan daya dari yang kita gunakan sehari-hari. Nah, makanya itu digunakan genset ini untuk sebagai apa namanya? Sebagai backup atau untuk apa namanya? Untuk mensuplai ketika PLTS ini itu tidak kuat memberikan daya. Misalkan 3 hari mendung terus, hujan terus. Nah, itu kan panel surya kan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, makanya kita gunakan untuk genset ini, tapi hanya untuk opsional. Tapi biasanya genset ini digantikan oleh listrik PLN. Seperti itu. Kemudian ini kan tadi kunci utama dari sebuah off-grid adalah baterai ya. Nah, di sini akan dijelaskan juga jenis-jenis baterai yang biasa digunakan di PLTS ini. Jadi tidak pakai baterai AA atau baterai A3 ya. Kita menggunakan salah satunya yang pertama adalah jenis VLRA. VLRA ini jenis baterai yang sangat umum digunakan ya. Ini banyak sekali digunakan untuk keperluan elektronik seperti UPS, seperti apa namanya PLTS di sini, atau untuk keperluan mainan-mainan anak itu juga banyak yang menggunakan VLRA. Nah, ini karena VLRA ini tegangannya umum ya 12 volt, banyak digunakan seperti di motor juga digunakan itu. Terus yang kedua adalah yang selanjutnya adalah pengembangan menggunakan baterai lithium ion. Nah, ini lithium ion ini memiliki karakteristik itu dia dengan ukuran yang lebih kecil dia bisa bisa menyimpan daya yang lebih besar. Nah, makanya untuk alat-alat yang baru sekarang banyak yang menggunakan lithium ion. Lalu banyak yang menganggap lithium ion ini agak ribet karena tegangannya hanya kecil, cuma 3,7 volt dan bentuknya kecil dan harus dirangkai satu-satu. Nah, dengan adanya juga pengembangan yang namanya baterai lithium ion fosfat baterai atau biasa disingkat itu kalau kita beli itu misalnya LiFePO 4 atau juga kalau juga bisa disebut juga LFP. Nah, ini jenis baterai yang paling baru ya, maksudnya yang paling efisien untuk saat ini. Karena dengan ukuran yang sepersekian dari VLRA, dia bisa menyimpan sekitar 4 sampai 5 kali daya yang lebih besar. Nah, dengan ini sebagai salah satu solusi baterai yang bisa digunakan.
Nah, selain apa namanya teknologi, yang paling penting dari PLTS adalah circle hidup dari baterai ini. Baterai kan dia dicas digunakan berarti kan diberikan daya terus dihabiskan, diberikan daya dihabiskan. Nah, ada yang disebut dengan life cycle. Life cycle adalah ketika baterai itu dihabiskan, lalu baterai itu diisi. Nah, tiga baterai ini tuh memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, yang pertama dari VLRA ini, dia punya ketahanan hidup itu hingga 1000 kali life cycle-nya. Maksudnya dicas, diisi, dicas, dibuang, dicas, dipakai. Nah, itu selama 1000 kali. Makanya misalkan dalam dalam apa namanya PSI ini kan punya banyak UPS. Nah, itu memang sewajarnya diganti selama paling paling lama tiga tahun sekali, karena dengan asumsi bahwa dalam satu hari itu pasti terjadi pengisian dan pengosongan. Nah, dengan waktu 3 tahun itu life cycle-nya terpenuhi. Nah, ketika melampaui life cycle-nya, maka akan mengurangi kekuatan dari baterai tersebut. Jadi mungkin baterainya tidak kuat lama menyimpan, lebih tegangannya tidak sesuai dan lain sebagainya. Kemudian lithium ion ini sebagai solusi. Nah, dia bisa punya life cycle itu 3 kali lipat lebih banyak. Nah, jadinya mungkin teman-teman mungkin punya peralatan yang istilahnya terbilang tua tapi baterainya tidak pernah diganti. Nah, mungkin dia menggunakan lithium ion karena punya daya hidup yang lebih lama. Nah, dia mampu dicas dikosongkan lebih dari 3.500 kali. Nah, satunya juga ada lagi ini yang paling baru. Nah, untuk LiFePO 4. Nah, LiFePO 4 ini hingga sampai 5.000 kali pengisian dan pengosongan. Nah, ini juga sebagai solusi juga untuk kita punya invest jangka panjang tentang PLTS ini. Jadinya kita tidak perlu mengganti baterai terlalu sering. Bila kita menggunakan LiFePO 4 ini. Kemudian lanjut untuk aplikasi untuk PLTS upgrade tadi ya. Nah, yang paling cocok untuk kita menggunakan aplikasi upgrade ini adalah untuk tempat yang belum terjangkau jaringan listrik PLN. Misalkan kita punya kebun atau punya tempat di tengah hutan. Nah, itu kan kalau kita menarik kabel dari PLN kan jauh. Nah, itu untuk solusinya selain menggunakan genset untuk sumber listriknya, bisa menggunakan PLTS ini. Kemudian, nah tadi karena hanya menggunakan listrik matahari, jadi kita tidak perlu untuk operasional BBM genset yang terlalu banyak. Nah, jadi genset ini hanya digunakan ketika benar-benar tidak ada pasokan daya dari PLTS tadi. Nah, jadi kita akan menghemat BBM dan yang pasti suaranya tidak akan mengganggu ya, karena tidak ada suara berisik dari genset. Kemudian ini untuk menghemat biaya interkoneksi dengan jaringan PLN di daerah terpencil. Nah, misalkan kita punya sebuah bangunan yang di tengah tambak atau di tengah tengah kebun ya. Itu kan biasanya kan jauh dari tiang PLN terdekat. Nah, kalau kita ingin memasang listrik, biasanya PLN juga harus menanam tiang. Nah, itu PLN pun biasanya juga akan meminta sedikit biaya untuk pemasang listrik tadi. Jadi, nah karena daripada kita membayar mahal untuk interkoneksi jaringannya, nah kita bisa menggunakan PLTS ini. Kemudian yang terakhir adalah untuk solusi handal daerah yang sering terjadi pemadaman listrik. Nah, ini kan kalau misalnya kita tempat di pemadaman selain di tengah kebun tadi, jika juga menjadi solusi untuk yang sering jadi pemadaman listrik. Kan daripada kita menyalakan genset yang membuat berisik tetangga-tetangga kita, nah ini juga bisa menjadi solusi untuk kita membackup listrik di rumah. Jadi kita tidak tergantung dengan genset itu. Kemudian selanjutnya untuk sistem yang on grid ya. Tadi kan sudah jelaskan untuk off grid, sekarang yang untuk on grid.
Nah, yang membedakan dengan off-grid apa? Yaitu adalah sistem PLTS yang hanya akan menghasilkan listrik ketika terdapat listrik dari grid atau PLN. Nah, ini sistem on-grid ini mungkin kan mengirimkan kelebihan produksi listrik yang dihasilkan ke PLN. Jadi kita dapat terjadi jual beli, ekspor atau impor listrik yang dapat dikreditkan untuk pemakaian listrik selanjutnya. Jadi awamnya untuk on-grid ini kita mensatukan atau mensinkronkan ya, untuk mensinkronkan listrik yang kita hasilkan dari panel surya dan dari PLN. Nah, dari grafiknya itu yang di kanan gambar itu dapat terlihat jelas ya, bahwa listrik yang dari inverter, yang dari panel surya itu digabungkan dengan listrik yang datang dari meteran. Nah, itu mengindikasikan bahwa listriknya itu akan disinkronkan atau disatukan. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan jelaskan dulu untuk komponen-komponennya ya. Komponen yang pertama adalah yang pasti panel surya. Lalu selanjutnya adalah meteran listrik. Nah, ini yang membedakan dari off-grid ya. Dia memerlukan meteran listrik yang khusus. Jadi tidak bisa kita menggunakan listrik meteran yang ada di rumah. Nah, biasanya disebut dengan meteran listrik ekspor impor atau EXIM. Selanjutnya adalah inverternya. Nah, inverter di on-grid ini juga berbeda. Jadi tidak bisa asal menggunakan dari DC ke AC, tapi dia juga perlu ada teknologi yang namanya sinkron, mensinkronkan tegangan dan pasa dari listrik PLN-nya. Nah, ini yang biasanya itu disebut dengan inverter on-grid. Nah, itu sudah banyak di pasaran, tapi memang harganya agak lebih mahal. Nah, ini kita jelaskan dulu untuk cara kerjanya untuk yang on-grid ya. Nah, ini kan diagramnya lebih simpel ya dari yang off-grid tadi. Nah, yang pertama ini yang kata kuncinya dari sebuah on-grid adalah memerlukan listrik PLN. Nah, makanya yang pertama adalah listrik PLN utama itu harus hidup dulu. Nah, terus yang kedua adalah meterannya. Nah, meter ini sudah mendeteksi PLN-nya aktif, lalu akan dikirimkan ke inverter. Nah, sebelum inverter menghasilkan listrik dari PV, nah kita pastikan dulu adalah PV menghasilkan listrik DC-nya. Nah, listrik dari PV-nya sudah masuk, sudah kena radiasi matahari, dilanjutkan ke inverter off-grid yang mendeteksi PLN aktif dan mengizinkan untuk produksi listrik dari PV ini bekerja. Itu. Nah, jadi setelah terpenuhi semua, maka beban listrik siap digunakan. Jadinya kata kunci untuk on-grid ini adalah PLN-nya aktif. Nah, ketika PLN tidak aktif, maka produksi dari solar panel kita tidak akan diproduksi. Jadi lebih cocok untuk penghematan karena penggunaan listrik kita dibantu atau disubsidi oleh panel suryanya. Nah, oke, selanjutnya adalah aplikasinya. Nah, ini. Nah, tadi kan untuk yang off-grid tadi kan lebih cocok untuk di daerah yang belum terjangkau listrik ya, atau untuk speak up. Nah, ini lebih cocok untuk on-grid, untuk penghematan listrik. Nah, kenapa penghematan listrik? Ya tadi, karena dia memerlukan PLN untuk hidup. Nah, dengan PLN untuk hidup, nah dia akan memproduksi listrik. Nah, dia akan efeknya apa? Dia akan menghemat. Lalu yang kedua adalah ya, sistemnya sederhana dan lebih murah dibandingkan off-grid. Nah, kenapa sederhana? Ya karena hanya memerlukan komponen 3 tadi, PV, meteran, sama inverter on-grid. Nah, dibanding dengan off-grid tadi, memerlukan baterai, memerlukan SCC, dan komponen listrik tambahan. Nah, ini juga ada relatif murah. Nah, kenapa relatif murah? Karena kita tidak perlu yang namanya beli baterai.
Yang kedua, kita tidak perlu namanya maintenance berkala baterainya. Kita tidak perlu mengecek tegangannya berapa, kita tidak perlu mengecek apakah baterainya itu perlu diganti kapan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian itu untuk cocok untuk daerah perkotaan. Nah, daerah perkotaan ini kan jarang ya, yang namanya listrik padam. Ya, walaupun padam pun peluangnya kecil. Jadi hampir tidak setiap minggu itu akan terjadi pemadaman listrik. Nah, jadinya akan cocok untuk PLTS ini, on-grid ini digunakan di daerah perkotaan. Nah, terus yang keempat tadi adalah minim perawatan, yang seperti dijelaskan tadi tidak perlu baterai, tidak perlu peralatan yang ribet. Nah, jadinya akan relatif lebih murah. Nah, terus kita rangkum lagi untuk perbedaannya ya untuk on-grid dan off-grid. Nah, yang pertama tadi cocok untuk penghematan listrik. Nah, sementara yang off-grid itu lebih cocok untuk backup listrik. Nah, terus untuk yang sistem on-grid ini, sistemnya lebih sederhana dan relatif lebih murah dibanding off-grid. Nah, sedangkan yang off-grid ini solusinya handal untuk daerah yang sering terjadi pemadaman listrik, karena lebih digunakan untuk backup. Kemudian, on-grid ini lebih banyak atau lebih cocok digunakan untuk di daerah perkotaan, dibanding dengan off-grid yang lebih cocok untuk di tempat yang belum terjangkau PLN. Nah, terus untuk on-grid ini bergantung pada kesediaan listrik PLN. Jadi yang di awal tadi bahwa on-grid ini hanya akan bekerja, akan menghasilkan listrik ketika ada PLN masuk. Nah, sementara untuk off-grid ini tidak. Nah, sementara dia perlu perawatan baterai dan penggantian baterai secara berkala. Nah, untuk yang on-grid yang terakhir ini minim perawatan, sementara yang untuk off-grid ini lebih unggul untuk menghemat penggunaan genset. Selanjutnya adalah sistem hybrid. Nah, tadi kan dijelaskan off-grid dan on-grid. Nah, kan mereka punya kelemahannya masing-masing. Nah, maka muncul juga yang namanya sistem hybrid. Nah, ini untuk menggabungkan keduanya. Jadinya kan tadi off-grid ini kan digunakan ketika off-grid ini dapat digunakan tanpa listrik PLN ya, sementara yang on-grid itu butuh PLN. Nah, ini kita gabungkan. Ketika ada PLN, kita tetap bisa menggunakan sistem off-grid. Jadinya gampangnya gimana ya? Gampangnya ketika selama PV atau baterai ini mampu membackup beban yang ada di rumah, maka akan diprioritaskan menggunakan panel surya. Nah, sementara ketika baterai atau panel surya ini sudah tidak mampu membackup, mungkin seperti kasus 3 hari mendung terus atau sering berawan, nah ini akan membuat PV-nya tidak kuat mensuplai, nah dia akan pindah ke PLN. Nah, jadi gitu. Tetap prioritas ke panel surya, tapi ketika tidak mampu mensuplai, dia akan kembali ke PLN. Nah, jadi seperti sistem ATS di genset. Nah, tapi ini penggunaannya untuk panel surya. Seperti itu. Nah, sebelum kita memasang untuk instalasi panel surya atau PLTS di rumah atau di gedung kantor, nah kita perlu menganalisis dulu, yaitu adalah terhadap luasan atau orientasi atap. Nah, ini kan kadang rumah ada yang menghadap utara, menghadap ke barat, atau timur, atau selatan. Nah, itu perlu kita analisis dulu. Terus yang kedua adalah pemeriksaan terhadap kekuatan struktur. Nah, kekuatan struktur apa ini? Adalah kekuatan struktur dari atap kita. Kan atap ada yang menggunakan galvalum, ada yang masih menggunakan kayu. Nah, itu dipastikan dulu apakah kuat ketika dikasih beban panel surya di atasnya. Nah, kemudian yang paling tidak kalah penting adalah analisis dari bayangannya. Nah, ini seperti pada gambar ini kan terjadi bayangan atau shading ya di salah satu sisi atap karena bentuknya prisma. Nah, ini kita perlu analisis dulu agar pemanfaatan dari energinya lebih maksimal. Nah, kemudian tadi untuk analisis dari luasan atapnya ya. Nah, misalkan kita punya atap seluas mungkin 4 meter kali 1 meter tingginya lebarnya ya. Nah, ini
kita kira-kira bisa menggunakan kapasitas panel surya yang berapa? Nah, mungkin 100 watt peak atau sampai 300 watt peak. Nah, ini ada ukuran dimensinya. Jangan sampai panel surya yang kita beli itu lebih besar daripada atap kita. Nah, itu akan menjadi PR tambahan kalau misalnya ukurannya ternyata terlalu besar. Nah, ini seperti contoh ya untuk polikristalan yang 100 watt peak. Nah, itu dia punya ukuran 1 kali 0,7 meter. Nah, ini kira-kira dengan berat 11 kilo per lembarnya. 8 kilo, 8 kilo per lembarnya. Nah, ini kira-kira apakah kuat dan apakah mencukupi luasan bangunannya. Nah, kemudian analis bayangannya tadi. Nah, karena kan jenis atap itu ada 2, atap datar dan atap prisma. Nah, atap datar ini biasanya lebih condong untuk kantor-kantor ya, atau rumah yang memiliki dak-dak di atasnya itu. Nah, atau menggunakan rumah prisma. Nah, ini sangat-sangat berpengaruh kita peletakan panel suryanya agar tidak kena bayangan atau shading yang membuat efisiensi dari panel surya yang dipasang itu berkurang. Itu. Nah, ini kan dapat dilihat arah datangnya kan dari sebelah sisi kiri. Nah, itu jadi membuat bayangan di sebelah kanan. Nah, ini kita juga perlu memperhatikan awareness bahwa di samping kita tuh banyak pohon atau vegetasi. Nah, pohon-pohon ini juga tidak jarang pula menghasilkan bayangan. Nah, ini juga membuat mengurangi efisiensinya. Nah, selain itu juga ada bayangan bangunan. Nah, terutama bila pemasangannya di daerah perkotaan ya. Ini gedung-gedung atau rumah-rumah di sekitaran biasanya itu kan lebih tinggi atau bentuknya membuat bayangan di area atap kita. Nah, itu juga perlu dianalisis dulu. Kira-kira akan menimbulkan bayangan di daerah mana. Nah, ini kenapa dari tadi disinggung dengan bayangan sih? Kan kalau misalnya panelnya banyak, salah satu misalnya kan panel di sini kena bayangan, kan panel lainnya tidak akan berpengaruh. Nah, ternyata di sistem panel surya itu tidak seperti itu. Nah, ini sebagai contoh ya dalam video ini. Nah, ketika semuanya ini ketika semuanya tidak ada bayangan, nah dia akan menghasilkan 100% semua. Dia akan memaksimalkan dari daya kerjanya. Nah, ketika salah satunya ada yang terkena bayangan, misalkan kena bayangan pohon, nah kena bayangan setengahnya saja. Nah, dia akan juga mempengaruhi ke panel surya lainnya. Jadinya semua akan berkurang menjadi 50% semua. Nah, jadinya ini walaupun tidak terkena bayangan, dia akan tetap mengikuti yang panel surya yang kena bayangan. Gitu. Nah, ini terjadi karena penguncian atau pengurangan daya. Nah, ini seperti juga contoh, misalkan panel surya salah satu panel surya itu terkena kotoran. Nah, kotor, nah ini juga akan berpengaruh untuk yang lainnya juga. Nah, intinya tidak hanya bayangan sebenarnya. Intinya jangan sampai salah satu panel kita itu terhalangi yang membuat produksinya menurun. Nah, dia akan mempengaruhi kerja panel surya yang lainnya. Seperti itu. Nah, terus bagaimana sih kita mengatasinya? Nah, yang pertama adalah kita harus melihat bentuk atapnya. Nah, apakah bentuknya prisma tadi atau bentuknya datar tadi? Nah, kita kira-kira dari siang sampai sore itu kira-kira yang minim bayangan di mana? Nah, kita harus letakkan di tempat yang minim bayangan. Nah, terus melihat orientasi atap dan koordinat lokasi pemasangan. Nah, kenapa kita harus tahu koordinat lokasinya? Karena kita harus tahu yang namanya istilahnya sun paths atau garis lintasan matahari. Kan antara awal tahun dan akhir tahun itu lintasan mataharinya berbeda. Mungkin karena kita hidup di jalur khatulistiwa, kita tidak terlalu berpengaruh ya. Mungkin yang terlihat hanya mataharinya agak sedikit ke utara atau agak sedikit ke selatan.
Nah, itu juga akan berpengaruh ketika kita ditaruh panel surya ditaruh agak di utara. Nah, sementara matahari dari selatan, nah itu juga akan berpengaruh juga. Itu. Nah, ini contoh di gambar ya. Ini ketika Juni Juni dia agak di tengah mataharinya. Tapi ketika Desember dia akan melenceng ke selatan. Seperti itu. Nah, terus tadi efek bayangan, apakah di samping-sampingnya ada pohon atau tidak. Nah, untuk memudahkan kita tahu lintasan matahari adalah menggunakan aplikasi. Nah, mungkin ini sebagai contoh ya. Saya meletakkan titik koordinat itu di daerah UII, daerah Sleman ini. Nah, ini menggunakan aplikasi di suncalc.org. Nah, ini kita dapat melihat ya, ketika siang hari dia akan melewati lintasan ini. Ya, jadi matahari lebih condong ke utara. Nah, karena kita lokasinya di selatan garis khatulistiwa, karena kita lokasinya di selatan garis khatulistiwa, maka matahari lebih condong di utara. Seperti itu. Nah, terus sebelum kita pemasangan, kita juga perlu kalkulasi kebutuhannya. Nah, kita berapa banyak yang akan digunakan beban listriknya. Jangan sampai kita menggunakannya overload. Nah, overload itu akan merusak alat-alatnya. Nah, terus yang paling gampang caranya kita kebutuhannya adalah melihat kapasitas dari listrik rumahnya. Misalnya kan kita punya listrik 450 ampere, 450 VA, atau punya listrik 900. Nah, kalau misalnya kita tidak tahu kapasitas listrik di rumah kita, nah kita bisa melihat dari MCB-nya, di meterannya. Nah, di meterannya kan biasanya ada tulisannya C, mungkin ini terlalu besar ya contohnya ya. Ini ada mungkin contohnya di C60. Nah, ini berarti kapasitasnya 60 ampere. Nah, mungkin untuk yang di rumah mungkin cuma 2 atau 4 ampere. Nah, kita juga dapat melihat secara rinci. Nah, kita harus hitung juga berapa penggunaan listriknya mesin cuci, dispenser, kulkas, atau lain sebagainya. Tapi yang paling mudah itu biasanya dilihat dari MCB-nya atau mengetahui paket listrik yang kita gunakan di rumah. Nah, terus untuk instalasinya. Nah, sistem instalasinya itu biasanya itu ada sistem support dan mounting. Nah, ini juga pengaruh di atap prisma atau atap datar. Seperti itu. Nah, kemudian dilihat dari kemiringan panelnya. Nah, tadi kan matahari condong ke utara. Nah, jadi kita harus membuat miring panel surya kita. Nah, kenapa harus dibuat miring? Karena panel surya itu akan bekerja maksimal ketika dia posisinya tegak lurus. Jadi ketika agak miring seperti ini, seperti gambar ini, dia akan mengurangi berkas cahaya yang masuk. Nah, ketika tegak lurus, dia mendapatkan berkas cahaya yang lebih maksimal dibanding ketika dipasang tidak sesuai. Makanya ketika siang hari tegak lurus itu produksi energinya akan lebih maksimal dibanding dengan pagi hari atau siang hari. Nah, terus kita juga bisa mengkolaborasikan PLTS ini dengan sistem IoT ya, atau sistem untuk monitoring. Nah, kita biasanya diambil datanya dari SCC-nya tadi. Untuk dia kan mengambil data beberapa tegangannya, berapa ampernya, berapa wattnya. Nah, itu bisa kita ambil dengan protokol RS484. Nah, ini bisa kita gunakan habis Raspberry Pi ya untuk meng-get datanya atau mini PC. Atau kita bisa menggunakan PC yang besar atau yang laptop juga nggak masalah, tapi agar solusinya murah ya kita menggunakan Raspberry Pi. Nah, untuk meng-get data-data dari SCC tadi berupa ampere, tegangan dan lain sebagainya itu kita menggunakan Node-RED. Nah, Node-RED itu bisa banyak digunakan untuk sistem-sistem IoT. Itu sebenarnya sudah bisa ditampil dengan Node-RED ini, tapi agar tampilannya lebih menarik ya. Karena Node-RED ini tampilannya mungkin bagi sebagian orang kurang menarik. Nah, kita bisa menggunakan Grafana. Nah, Grafana ini kita memerlukan database. Nah, database-nya itu kita meng-get-nya menggunakan InfluxDB. Nah, InfluxDB ini setelah data dari Node-RED ini di-get, nah kita baru bisa ditampilkan Grafana. Gitu. Nah, mungkin untuk hasilnya seperti ini yang pernah saya praktekkan dapat dilihat ya. Mungkin dari gambar ini bisa menganalisa di bagian tegangan. Nah, tegangan ini sekitar 35 volt. 35 volt ini atau tegangan puncaknya
itu baru terpenuhi jam 8 pagi. Nah, karena aku baru kena pantaran matahari itu jam 8 pagi. Nah, ini akan turun sekitar jam 4 pagi, 4 sore. Nah, 4 sore ini karena mulai terbenam. Nah, ini apa namanya? Berkas cahayanya sudah tidak maksimal. Nah, dia akan turun. Nah, dia akan terus turun hingga jam 6 sore. Nah, dan malam hari pasti tidak akan ada apa namanya? Produksi listrik. Seperti itu. Nah, dilihat juga di ampernya juga charge current ini. Nah, dia akan memuncak ketika siang hari dan akan terus turun hingga sore hari. Seperti itu. Oke, mungkin dari pemaparan pada pagi hari ini dari saya cukup.